Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gimana nih Mas Danu? Gimana nya? Gus Syafat udah datang belum? Udah pulang belum? Katanya Belum. dari kemarin tuh udah dari luar kota terus. Sampai sekarang kok belum datang-datang. Sedang Mana di ada jalan. sekarang? Sedang di jalan, Pak. Jalan di mana jalannya? Saya kurang tahu. Udah bolak-balik saya ke sini udah berapa hari lagi? Udah berapa kali saya ke sini nih? Jauh-jauh datang ke sini, setiap kali sini masa nggak ada di jalan, sekarang bilangnya di jalan. Jangan bohong lagi nih. Saya tidak berbohong. Sedang di jalan beliau. Nah ini siapa ini? Ini adiknya dari Gus Syafat. Adiknya? Ya, dari guru saya. Kenalkan, siapa nih? Ini siapa Ustadz? Ya, saya punya nama siapa? Saya Wahid. Wahid, Ustadz Wahid. Saya Muhammad Alfarelza. Saya adik dari Gus Syafat, ya. Tadi sempat saya dapat berita informasi katanya ada salah satu kelompok yang mendatangi tempat padepokan abang saya ini. Ternyata Anda? Iya emang itu saya sama temen saya kemarin ketemu di jalan. Sama juga pengen ketemu di sini juga, pengen ketemu sama Gus Syafat juga. Tujuannya untuk apa? Ketemu abang saya? Tujuan kamu kesini untuk apa? Ya tujuan saya di sini untuk pembuktian sama Gus Syafat langsung itu. Pembuktian apa? Satu pembuktian tentang ilmu al-hikmah itu. Yang kedua kemarin juga ada katanya obat-obat apa itu. Saya nggak paham itu. Jangan-jangan itu maaf, masih maaf, Pak, maaf saya potong gini lah. Kemarin kan Bapak ini datang. Ini bertemu dengan guru. Nah, dan juga dia pengen mengetes ilmu al-hikmah. Kan sudah dia sendiri merasakan dan juga merasakan madu tersebut. Tapi masih dia nggak percaya gitu loh. Kan udah saya bilang dari awal saya itu pengen pembuktian langsung sama Gus Syafat itu sendiri. Sebelah gini, saudara Wahid, ya, nggak perlu lah kita membuktikan, kita nggak perlu. Itu sama halnya nanti timbullah kesombongan. Saya khawatir. Minum madu ini aja, ini kok Kenapa? sampai kepala saya pusing. Jangan ada racunnya apa gimana ini? Hah? Oh, nggak mungkin seperti itu. Ini Kalau memang itu ada madu. jinnya, kemarin si Mas Danu ini bilang ada obatnya ini. Dalam diri saya ada jinnya. Saya pengen pembuktian langsung sama Gus Syafat itu sendiri. Kalau emang benar-benar dalam diri saya ada jinnya itu, saya pengen keluarin semuanya itu di diri saya. Dalam diri saya itu jinnya semua. Sama Gus Syafat langsung. Saya nggak mau jangan sama kain kroco-kroco kayak gini, saya nggak mau. Tenang loh, Pak. Sombong kali dia. Iya, itu. Jadi gini loh. Enggak, saya mau kamu. Sabar dulu, sabar. Iya, sabar. Saya baru Kamu menjelaskan. Kamu lagi ini minum kopi rokok. Sabar, Pak, sabar. Tenang dulu. Sebentar. Matiin. Sabar. Sabar. Kayak gitu. Saya udah bilang ini haram ini, haram ini. Kamu bertamu di sini yang sopan apa seperti ini hadap kamu? Hah? Dari kemarin saya juga Kamu udah belajar sopan agama sini. nggak saya tanya? Saya dari kemarin udah datang sini udah. Ya kalau pengen sopan ya kamu harus tahu dong. Saya merasa dibohongin, saya itu merasa Bohong apa? dibohongin. Bohong apa? Setiap kali saya kesini Gus Syafat itu nggak ada. Ya memang kebetulan memang lagi nggak ada. Saya datang sini takut Mungkin dia. kesempatan Anda itu tidak beruntung bisa kesini ketemu abang saya, ya. Mungkin orang-orang seperti Saya kamu kan ini cuma nggak pengen pantas pembuktian. gitu. Saya cuma pengen Pembuktian sama apa? Gus Syafat itu sendiri. Apa yang ingin dibuktikan apa? Kita di sini sebetulnya nggak perlu lah memamerkan segala hal, nggak perlu sebetulnya. Ya, kita di sini harus saling menghargai, saling menghormati, gitu aja. Kalau tujuan Gimana kamu, saya nggak menghormati? Dari kemarin saya udah berapa kali datang ke sini, tapi nggak pernah ada. Alasannya sedang di luar kota lah, di jalan lah. ya memang kesempatannya seperti itu. Berarti kamu belum diizinkan oleh Allah ketemu abang Makanya saya. itu nggak tahu dari kemarin saya itu pengen sini, pengen pembuktian sama Gus Syafat itu pengen pembuktian. Kalau kamu pengen ke sini tuh janjian dulu. Jangan asal main datang-datang aja. Kalaupun kamu pengen datang di sini tuh dengan baik-baik dong niatnya dong. Kalau tujuan kamu seperti ini, ya saya sebagai adiknya nggak akan terima loh. Ya, sikap kamu seperti ini sudah keterlaluan ini. Kamu tidak sopan. Kamu pakaian seperti ini tapi ada pegada. Ya tapi kamu nggak perlu ada kekerasan dong. Dibohongin kayak gini kok. Bohong apa? Hah? Pernah dibohongin. Ya itu dari Bohong kemarin. apa? Dia bilang itu. Jadi saya nggak pernah berbohong. Emang betul. Guru saya sedang ada pengobatan di luar kota. Ya beliau sedang arah pulang. Ya, Bapak harusnya menunggu sabar. Jangan seperti ini dong, Pak. Bapak mengatakan ini ada apa racun apa. Bapak sendiri kan udah saya bilang. Kalau memang itu ada Pak, stop. Saya bicara. Jangan dipotong. Saya dulu yang bicara, Stop, Kamu ini nggak diam bisa dulu. dibilang ya. Biarin. Silakan bicara. Mau ngomong apa? Saya ingin pembuktian dari
Gus Syafat langsung. Gus Syafat itu sendiri langsung. Kalau emang dia bisa membuktikan, bisa menjelaskan secara real yang namanya ilmu al-hikmah itu, dan ada madu-madu ini, katanya kamu bilang kemarin ini udah dibaca-bacakan doa, kalau itu benar, saya mau jadi santrinya Gus Syafat. Ya gini no, maaf. Kan saya memberikan madu. Madu ini kan sudah diasma oleh guru. Dan saya hanya membaca apa yang sudah dikasih guru. Hanya membaca ini loh. Sebelum minum kita harus membaca syahadat 7 kali. Saya dibilang katanya membaca mantra-mantra lah Bapak ini. Setelah dia minum ini, ya. Kelihatannya kemarin saya langsung pusing. Ya seperti kemarin dia langsung. Kamu banyak jinnya lah, apalah. Ya emang seperti itu Bapak. Emang tubuh Bapak itu masih banyak jinnya. Ya alhamdulillah Pak. Bapak jinnya sudah saya buang Pak semua. Tapi Bapak ini masih ngotot. Kakak kamu sendiri itu, namanya Gus Syafat itu. Iya. Jadi gini, ini madu mungkin secara mata hanya madu biasa, tapi di dalamnya itu sudah mengandung doa-doa yang mana bersumber dari kalimat-kalimat Allah, asma-asma Allah. Jika madu itu dibenturkan oleh orang yang di dalamnya itu ada sesuatu yang negatif, ya efeknya seperti itu. Masa kamu sadar diri dong, ya kamu sadar diri, introspeksi diri, bertafakurlah apa yang ada dalam diri kamu itu mungkin semua itu keburukan. Kelakuan kamu dalam diri kamu itu, jasad kamu, batin kamu itu mungkin udah kotor. Makanya di saat kamu minum kamu meremehkan saya. Bukan meremehkan. Ibadah seperti ini, saya sering melakukan ibadah, seringkali melakukan ibadah saya. Kamu berarti meremehkan saya, kamu. Bukan meremehkan, Saudara Wahid. Saya tidak meremehkan. Justru kamu itu harusnya berpikir, apa sebab saat kamu meminum madu tersebut terjadi seperti itu gitu loh. Coba kamu bayangkan apa? Menurut pendapat kamu aja deh. Kenapa? Kenapa kamu bisa kayak pusing kemarin dia? Dia kerasukan apa ya seperti. Oh, kerasukan juga? Ya, ada kerasukannya juga. Coba pendapat kamu deh. Gimana? Menurut kamu gimana itu? Waktu saya minum madu ini, saya nggak merasakan apa-apa. Setelah saya sadar, kepala pusing. Saya nggak sadar kali, nggak ingat apa-apa. Dia bilang ada jin lah apa. Ya mungkin itu salah satunya. Kamu itu sama Gus Syafat. Oke lah, saya bisa beriman penjelasan besok dari Gus Syafat itu. Ya mungkin itu salah satunya efeknya. Kan tadi saya bilang, ini madu yang mana di dalamnya itu sudah mengandung asma-asma Allah, doa-doa yang terbaik. Jika diminum oleh orang yang mana orang tersebut tuh faktor kamunya sendiri loh, karena kamu ini selalu berkata mereka sesat, bid'ah segala macam. Iyalah, rokok ini aja bid'ah, ini rokok apa ini? Ini mengandung penyakit buat sekitar orang ini penyakit. Atas dasar apa kamu mengatakan semuanya bid'ah, haram? Dasarnya dari mana? Zaman itu juga ada, dulu kayak gitu nggak ada itu. Dasarnya dari mana? Sekarang saya tanya, kamu kesini naik apa? Kamu kesini ngapain? Bagaimana? Saya naik bus kesini. Tuh. Makanya jauh-jauh datang ke sini kok. Apa bus itu ada di zaman Nabi? Saya tanya. Ada nggak bus di zaman Nabi? Bid'ah namanya dong kalau itu. Ya, kalau saya jabarkan semua apa-apa yang ada di zaman modern seperti itu, kalau kita benturkan semua seperti itu ya semua bid'ah dong jatuhnya dong. Kamu kesini naik kendaraan ada nggak di zaman Nabi saya tanya? Diam kamu kan? Iya. Semua kalau saya benturkan kita itu ada di zaman sebab modern, Ustadz Wahid. Ya pokoknya ini bid'ah semua itu, jangan dilakukan itu bid'ah, saya nggak tahu. Kamu jangan sembarangan mengatakan segala macam bid'ah atas dasar apa kamu bisa mengatakan seperti itu bid'ah. Ya. Kita di sini itu sama-sama sebetulnya. Kamu pakai peci, saya juga pakai peci. Kamu pakai gamis, saya juga pakai gamis. Kita sih selalu merangkul sebetulnya. Harusnya. Selalu menghargai dan menghormati. Kamu ini menurut saya itu sudah berlebihan sikapnya. Berlebihan gimana berlebihan? Kamu datang ke sini tuh punya adab harusnya dong. Kamu kan mengabdi juga kan, menyembah juga kan kamu kepada Allah. Iya, memang saya menyembah. Ya udah, kamu Islam itu agama kasih sayang, Wahid. Kita jalinlah suatu kasih sayang di sini. Kamu datang-datang main marah-marah gitu loh. Ya dari kemarin seperti ini. Di mana seperti ini dia? Iya. Ya kan udah saya bilang, dari awal itu saya pengen pembuktiannya sama Gus Syafat langsung. Pembuktian dalam apa sih? Bukan. Ya pembuktian dalam hal apa? Kamu ingin dibuktikan apa? Bisa lewat saya. Itu ilmu al-hikmah itu. Ilmu al-hikmah. Sebetulnya ilmu al-hikmah itu tidak perlu dipamerkan. Ya.
itu nanti saya khawatirnya menimbulkan kesombongan. Tapi kalau memang kamu itu memaksa, ya, saya akan tunjukkan seperti apa al-hikmah itu pada Anda. Sudah berapa kali saya datang ke sini masih begitu. Tadi kamu kesini saya dengar ada 2 orang ya? Iya ada. Kemana lagi teman kamu itu? Sudah pada pulang. Apa itu kurang cukup? Bukan tadi sudah dibuktikan apa itu al-hikmah dengan Bang Janu? Kan tadi udah saya bilang saya ingin Masih pembuktiannya sama tetap Bu dia. Syafaat langsung. Kalau sama abang saya langsung ya kebetulan beliau nggak ada di tempat. Ya sabar dulu tuh. Apa Meremehkan Saya kamu, bukan meremehkan, kamu, Pak. kamu. Saya emang seperti ini orangnya, Pak. Bapak di sini saya hargain, tapi Bapak di sini kan bertamu sopan, Pak. Jangan bikin saya emosi. Kamu sendiri ketawa ngetawain Ya. saya kamu. Saya bukan ngetawain Bapak. Saya hanya berbicara dengan Bang Al. kamu kelakuannya bisa nggak sabar dulu, tahan emosi. Kalau kamu bertamu seperti ini, menurut saya itu kamu udah nggak baik lah. Pokoknya saya jangan sampai dia ketawa lagi. Saya mau dengerin jelas ini. Iya. Penjelasan Ya, adanya silakan. dulu nih. Silakan. Jadi kesimpulannya gimana? Kamu ini pembuktian. Ya, saya ingin pembuktian. Pembuktian dengan al-hikmah. Iya. Iya. Berarti tujuan kamu di sini kamu tidak meyakini bahwasanya ada ilmu yang bernama al-hikmah. Saya nggak meyakini. Saya Apa? percaya itu. Apa itu tidak ada di ajaran kamu itu? Nggak ada jalannya itu. Tidak ada. Kami ya tetap baca Al-Quran, sunnah, sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah itu. Berarti kamu menganggap itu bid'ah. Bid'ah apa haram? Hah? Ini bid'ah haram ini. Ini nih, rokok mah belum jelas hukumnya. Jelas. Iya. Susah. Bang Al diterangkan sama dia itu susah. Apalagi ini segede-gede kelereng ini buat apa ini? Ya, gitu. Kalau mau buat zikir, itu pakai ruas jari, nggak perlu pakai kayak gitu. Di sini udah sesuai Saya dengan minta tolong, apa? kalau emang sampai itu bener adiknya, Bu Syafaat saya minta tolong jelasin, coba fungsi dari ini. Fungsi Tasbih, apa? Ini kayak katanya tasbih ini. Kalau saya itu berzikir menggunakan tangan, ruas-ruas jari tangan. Oh beda-beda namanya itu. Itu sama-sama dengan pendapat masing-masing. Ya. Masing-masing gimana gitu. Kalau ajaran kamu ya ajaran kamu, keyakinan kamu ya keyakinan kamu. Yang penting di sini satu yang saya minta. Udah kita saling menghargai, saling menghormati. Jangan saling menggosip gitu loh. Jangan sampai kita melakukan hal seperti ini, namanya kan bertengkar, tidak Nah, baik. itu kemarin pokoknya saya itu pengen penjelasan ilmu al-hikmah itu apakah itu ilmu sihir atau ilmu apa? Itu yang saya belum mengerti. Itu bukan ilmu sihir, itu mutlak. Ilmu-ilmu itu bersumber dari Gusti Allah. Kita hanya mau berpasrah diri saja. Kita serahkan di dalam diri saya ini kepada Allah. Hanya itu aja. Tidak ada ilmu sihir, Nah, itu trik ilmu segala sihir. macam. Waktu saya mau mukul dia aja nggak bisa kok. Mau mukul dia nggak Pasti bisa. ada tameng sihirnya itu. Pasti ada penjaga goib sihirnya itu. Dia Enggak. bilang seperti Ada itu sihir dia bilang. Enggak begitu. Wahid. Kalau seperti itu ya. Ilmu hikmah itu murni. Ilmu hikmah itu murni dari batin. Kita pusatkan semua itu hanya kepada Allah. Kita pasrahkan diri kepada Allah, bukan pada sihir, jin, setan. Enggak, kita enggak bermain di situ. Ya. Di sini kita hanya sebatas mengajak kamu itu sebetulnya enggak perlulah melakukan protes-protes seperti itu. Seperti ini. Kita kan sih saling merangkul aja gitu loh. Ya, saling menghargai aja. Nah, Kami kalau tuh sampean itu bilang menghargai. Kenapa dari kemarin saya merasa nggak dihargai? Setiap ingin ketemu sama Gus Syafaat, ingin bertemu dengan dia. Stop, tapi Pak Wahid, saya nggak terima. Bapak bilang saya nggak menghargai Pak Wahid. Saya menghargai kok kedatangan Pak Wahid. Jangan bicara seperti itu. Apa? Buktinya mana? Ya buktinya emang guru saya sedang ada pengobatan di luar kota, tapi dia tetap mengeyel, Bang Al. Iya, memang kesempatan Anda ke sini itu kurang pas aja sebetulnya. Kalau memang sudah diizinkan oleh Allah, pasti ketemu dengan abang saya. Ya, jadi Yang belum pas itu seperti apa? Penjelasan. ya belum pas itu memang mungkin karena belum diizinkan oleh Allah. Kalau kamu ingin ke sini ya informasikan terlebih dahulu gitu loh. Karena memang abang saya itu juga bukan orang sembarangan juga. Beliau juga punya kesibukan yang lain. Ada pertemuan. Beliau juga nggak tiap hari ada di rumah memangnya. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa menemu dengan abang saya. Kalau antum pengen ketemu dengan beliau, ya udah informasikan dulu dong. Dan jangan coba-coba kamu ke sini bertamu di kediaman abang saya bertingkah yang tidak baik. Ya, Baik. yang Jadi, sopan dong. Kalau emang itu saya terima penjelasan dari
adanya Bu Safat ini. Saya pengen dipertemukan kira-kira kapan saya bisa hadir lagi di sini. Saya bisa bertemu langsung dengan Bu Safat langsung untuk pembuktiannya, untuk penjelasan masalah obat, masalah ilmu al-hikmah itu. Saya sudah mendapatkan sedikit paham, tapi saya pengen lagi yang lebih paham lagi sama Bu Safat sendiri. Oke. Jadi gini pada intinya ya, Wahid. Jangan sampai saya kesini bawa rombongan lagi, bawa teman lagi, jangan sampai emosi saya meluap, tadi saya obrak-abrik dan diperhitungkan. Oh, tidak bisa. Kamu nggak bisa sembarangan seperti itu. Ya. Kalau kamu ingin datang tepat sini, pengen bertamu, ya udah yang baik-baik. Kalau kamu pengen bawa kelompok kamu, ya juga yang baik-baik. Jangan sampai kamu berkeributan di sini. Kalau kamu ingin berkeributan di sini, kita di luar aja, jangan di sini. Kalau kamu mengganggu yang lainnya nanti. Kamu malu-maluin, Wahid. Pakaian kamu seperti ini, tapi kelakuan kamu ini nggak ada adabnya gitu loh. Kamu nggak bisa menilai saya gitu, malu-malu gitu. Ya emang seperti itu kenyataannya. Yang bisa menilai hanya Allah. Kamu nggak bisa menilai. Ya justru itu, kamu juga menilai kami itu jangan keyakinan kamu aja, jangan mata kamu aja. Kamu nggak bid'ah segala macam, haram semuanya haram. Kamu juga nggak bisa menilai dengan pemahaman kamu sendiri dong. Ya kita saling menghargai, gitu aja intinya. Wahid, saudara Wahid, kamu ini kurang ajar kamu. Iya, betul. Bukan, apalagi kamu tuh menjadi kurang ajar sama saya. Ya kamunya. Makanya kamunya, kalau kamunya itu bisa baik, bisa halus bicaranya, bisa bersikap dengan yang baik-baik, saya pun juga akan menanggapi kamu dengan yang baik-baik. Tadi kamu sudah melakukan tindakan yang menurut saya itu keras loh. Kita masih sabar dari tadi loh. Ya. Kalau kamu terus-terusan seperti ini ya, saya tidak mau menerima kamu. Lebih baik kamu pergi aja dari sini. Kalau pengen bertamu yang baik-baik gitu loh. Paham nggak? Dari kemarin kan saya udah datang baik-baik dari sini. Dari kapan kamu bilang baik-baik? Kemarin kamu juga rusuh di sini. Tuh, kan? Saya yang sabar di sini. Tuh, rusuh. Kamu. Apa begitu? Sikap dari kamu? Sekarang begini berarti ya, dan itu cuma keroyokan kayak gini. Tuh, keroyokan. Kami berdua doang. Justru kamu katanya tadi yang keroyokan. Beberapa orang tadi kamu. Kamu tadi bertiga ngeroyok saya. Tuh. Sekarang saya berdua, kamu sendiri dianggap keroyokan. Ini biar fair, kamu ajak lagi aja dah kawan-kawan kamu ke sini. Panggil kemari. Panggil. Silakan. Tapi cuma satu catatan, jangan buat rusuh gitu loh. Kalau kamu ingin pembuktian dengan yang baik-baik. Iya. Iya gitu. Dan juga nggak perlu di sini sebetulnya. Karena tempat ini bisa mengganggu yang lain. Lantas kapan? Kira-kira itu kapan saya bisa bertemu dengan Bu Safat itu? Pastinya kapan saya nggak bisa pastikan itu. Jadi intinya kalau kamu ingin ke sini silakan ke sini. Cuman saya nggak bisa janjikan. Kami berdua tidak bisa menjanjikan. Seperti itu. Ya. Kalau kamu ingin pembuktian, ya lewat saya kan bisa. Iya, sama aja. Sama aja kok. Coba beda nama doang. Saya adiknya, dia abang saya. Dengan saya juga bisa. Pembuktian apa? Yang kamu perlukan apa? Apa yang kamu butuhkan? Sebutkan aja. Itu ada ilmu hal hikmah itu ada. Cuma buktian sekarang sama saya. Buktikan. Dari hal yang kecil apa yang besar? Ada. Non, saya tidak bertanggung jawab. Udah jangan. Saya baru mau ngomong, Saudara Wahid. Kamu banyak bicara. Saya bicara itu pengen ngasih peringatan ke kamu. Saya ingetin ke kamu kalau terjadi sama kamu gimana. Saya tidak mau bertanggung jawab karena ini kemauan kamu. Saya kan tadi sudah bilang, saya tidak mau memamerkan karena itu saya takut mengkhawatirkan kesombongan nantinya. Timbullah seperti itu. Nah, berarti ini tadi itu sihir atau apa itu? Tuh, itu bukan sihir. Itu saya hanya berperasa diri aja kepada Gusti Allah. Itu Kamu tadi ketawa Allah. Udahlah Saudara Wahid. Cukup. Perbuatan kamu ini hanya menyakitkan diri kamu aja loh. Ya. Sikap kamu ini hanya menyakitkan diri kamu aja nanti. Nanti kamu sendiri yang luka loh. Ya sih dari seperti kemarin seperti ini terus loh, Bang. Saya Udah. Nih minum dulu, minum. Ya. Saya capek menerangkan dan terus mengasih tahu dia. Dia mau tetap nggak percaya. Kamu jadi kena luka dalam Iya, dong. kena Ini luka kalau kayak dia. gini gimana coba tuh? Siapa yang bisa ngobatin kamu? Ya.
Saya sudah ingatkan tadi loh, kita nggak perlu memamerkan hal-hal seperti ini gitu loh. Kita sini saling menghargai aja, saling merangkul, saling menghormati. Jadi kamu luka. Udah cukup. Masih lagi? Ada yang kurang? Hah? Masih kurang? Itu, Bang, maaf. Apa? Dengan cincin Asma Ismaul Azam itu. Oh, cincin ini? Iya, cincin dari guru. Ini Cuma hanya sekarang cincin. saya pengen pembuktian. Katanya dalam diri saya itu banyak jin. The jin. Ini Dengan minum obat itu iya. kemarin itu, madu itu. Saya nggak percaya, saya masih belum percaya. Begini aja nih. Kalau kamu masih kurang dalam pembuktian, nih saya ada sebuah cincin. Cincin Asma Ismaul Azam. Cincin Asma Ismaul Azam. Ismu Asma Ismaul Asma Azam. Azam. Ya. Cincin ini silakan kamu pegang. Kalau memang kamu sanggup memegangnya, berarti diri kamu bersih. Diri kamu itu suci, batin kamu itu baik. Tapi jikalau kamu memegangnya ini terjadi sesuatu dengan kamu, ya itu kebalikannya namanya. Ya. Dan itu kamu perlu berintrospeksi diri nantinya. Silakan. Kalau ingin kamu pembuktian tuh. Yakin? Ini saya pegang. Silakan. Silakan. Alhamdulillah. Seperti ini lagi, seperti kemarin dia. Kemarin seperti ini Ya, kalau kemarin dia dengan madu. dengan madu. Subhanallah. Apa kita diamkan saja dia, Bang? Kasihan. Allahu Akbar. Ini kemasukan sahabat nih ya. Nih mutlak nih. Sosok orang ini jiwanya ini sudah kotor. Jiwanya ini tidak baik. Baik banget ya. Dia- dalam dirinya ini sudah tertanam energi negatif. Gimana, Bang? Kasihan ya. Biarin. Tuh, dia malah menjauh sahabatnya. Saya mendekati cincin ini, dia malah menjauh. Ini pertanda bahwa orang ini jiwanya ini sudah tidak baik. Dirinya dalam dirinya ini sudah tertanam nih suatu hal-hal yang buruk ini ya. Harus kita bersihkan dia. Kita sadarkan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Fawaidu amri ilallah. Sedikit makan cebik kalau mahal daripada orang tua bersyekh itu awal jalan kawas. Inas Allah satu. Saudara Wahid, belum. Kamu masih sadar? Masih bisa bangun? Masih bisa duduk? Kamu kenapa? Kenapa kamu? Kasih minum aja, kasih minum. Duduk dulu, minum. Duduk. Minum, pelan-pelan. Minum. Minum. Bismillah. Kenapa? Kamu kenapa? Kok tuh peci kamu nih, pakai peci. Peci kamu terlepas. Pakai. Kenapa? Saya nggak tahu. Apa yang kamu rasakan, Saudara Wahid? Tadi pagi itu pusing. Pusing. Terus tiba-tiba tubuh saya itu berat. Dan nggak tahu kenapa. Tadi saya sudah melihat, Wahid. Ya. Kami sudah melihat apa yang terjadi sama kamu.
Saya hanya memastikan saja apa yang terjadi sama kamu, Saudara Wahid. Seperti yang tadi saya bilang, ya, saya nggak mau memamerkan hal-hal seperti ini, tapi kamu memaksa. Tadi baru cincin saja tadi saya berikan, nih, cincin. Maaf bang, sini ini dia sudah 2 kali seperti 2 kali? Iya, Sama ini 2 kali nih? Iya 2 kali, ini kan karena cincin, kemarin madu. Oh, madu. Mungkin ya jiwanya dia kotor, Iya. masih kotor, masih ya. Udah gini aja. Sekali lagi, ini adalah cincin khusus ya, untuk pemesanan silakan, sudah ada di pemesanan, tinggal menghubungi admin yang ingin memesan. Pengen ketemu sama Gus Syafaat. Kalau memang tadi kemarin sama Mas Janu itu dalam diri saya itu banyak jin, dan kamu juga bilang diri saya kotor, saya ingin dibersihkan sama Gus Syafaat. Saya pengen ketemu sama dia. Enggak. Saya ingin bersihin, buang semua yang ada di diri saya. Iya, di sini. Enggak. Yang saya tanyakan terlebih dahulu seperti ini. Udah cukup belum pembuktiannya? Kalau kamu masih ingin pembuktian dengan abang saya juga, ya terserah kamu, itu hak kamu. Tapi di sini saya sudah memberikan bukti juga kepada kamu nih, Saudara Wahid. Apa yang terjadi sama kamu hari ini barusan, ya, itu mutlak. Itu memang dalam diri kamu itu mungkin ada sesuatu yang aneh. Yang mana itu sesuatu yang buruk lah sifatnya lah. Hal-hal yang negatif intinya itu, ya. Jadi kalau kamu ingin bertemu dengan abang saya, ingin tetap ketemu dengan abang saya, setelah tidak apa-apa, silakan. Kamu di sini juga tetap akan menerima kamu dengan baik-baik. Dengan catatan kamu jangan buat risuh di sini. Datang yang baik-baik juga, ya. Besok kalau saya kesini lagi, saya akan. Iya, nggak apa-apa kalau mau kesini. Saya pengen bertemu dengan Gus Syafaat. Iya. Saya pengen bertemu. Intinya kalau terjadi sama kamu seperti ini, saya nggak akan bertanggung jawab lagi loh. Hari ini kamu masih obati, nanti selepas ini gimana coba, ya? Sudah, kesimpulannya kalau kamu pengen kesini, nggak apa-apa, kesini aja nggak apa-apa. Cuman jangan niat baik-baik, ya. Oke, Saudara Wahid, cukup ya hari ini ya.